Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-35. Firman Tuhan. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan, apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, biaya menjadi murid. Biaya menjadi murid. Kalau kita melihat ada hasil survei yang dilakukan oleh George Gallup, dia berpendapat bahwa dari hasil surveinya bahwa kurang dari 10% orang-orang Kristen yang mengatasnamakan Injil itu dapat disebut sebagai orang yang berkomitmen. Kebanyakan dari mereka itu mengaku sebagai Kristen, tetapi tidak tahu ajaran dasar kekristenan. Bahkan tindakan hidup sehari-hari tidak jauh berbeda dengan orang-orang yang belum percaya. Selanjutnya ada ahli survei yang lain namanya George Barna, menemukan bahwa hampir setengah atau 40% orang-orang percaya atau orang-orang Injili ini membaca Alkitab hanya sekali seminggu atau tidak sama sekali. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sering mendengar ada undangan kebaktian kebangunan rohani. Undangan Injil itu gratis dari Tuhan. Bahkan dalam konteks bacaan kita, Dia telah menyediakan segala-galanya dengan biayanya. Dan Dia mengundang banyak orang berdosa untuk datang makan malam bersama Dia. Kita tidak perlu membawa apapun atau melakukan apapun untuk mendapatkan undangan tersebut. Semua diberikan untuk kita. Tuhan menyediakan semuanya dengan kasih karunia-Nya yang cuma-cuma. Perenungan kita hari ini membuat apa yang tampak seperti perubahan mendadak dan menunjukkan kepada kita betapa besarnya biaya mengikuti Kristus. Ini mengajarkan kita bahwa untuk sungguh-sungguh mengikuti Yesus Kristus, kita harus mempertimbangkan biayanya dan menempatkan Dia di atas segalanya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keselamatan itu memang benar-benar gratis. Namun itu mengorbankan nyawa kita sendiri. Kita menerimanya secara cuma-cuma tanpa biaya yang kita keluarkan. Tetapi begitu kita menerimanya sesungguhnya, kita baru saja
menyerahkan segala sesuatu yang kita miliki kepada Yesus Kristus. Tentu kita memprotes di sini. Ini adalah hal yang kontradiksi. Bagaimana bisa sesuatu menjadi gratis dan mahal pada saat yang bersamaan? Bapak Ibu, salah satu contoh yang menarik, jikalau kita pergi ada keinginan ke Gunung Everest, ya, gunung yang tertinggi. Ya, tentu Bapak Ibu yang mau ke sana silakan. Saya sendiri tidak mau. Karena kalau saya punya keinginan itu berarti agak sedikit kurang akal sehatnya. Mengapa? Karena merasa keterbatasan. Tapi seandainya kita memang ingin mendaki Gunung Everest, tetapi biayanya itu sangat mahal. Mengapa? Karena untuk melakukan sampai ke sana, kalau tidak punya uang, maka tidak bisa. Tentu kita membutuhkan uang yang sangat banyak. Nah, misalkan Bapak Ibu ada seorang pengusaha besar yang kaya raya mendengar keinginan kita itu, dan dia menawarkan bahwa akan membayar seluruh biaya mulai dari persiapan sampai tiba ke Gunung Everest. Tentu dia akan membeli semua pakaian dan perlengkapan yang mahal, dan dia akan membayar semua transportasi termasuk pemandu, bahkan pelatihan-pelatihan. Dan ini benar-benar gratis untuk kita. Kita tidak bayar. Tetapi jikalau kita menerima tawaran gratisnya, saat itulah kita memiliki komitmen pada diri kita sendiri selama berbulan-bulan untuk mengikuti pelatihan yang sulit, dan ada upaya-upaya yang sulit dalam mencapai Gunung Everest. Bahkan bisa jadi mengorbankan nyawa kita sendiri. Mengapa? Karena banyak pendaki yang sangat baik mati ketika mencoba mendaki Gunung Everest. Ini memang gratis, namun sangat mahal. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus Kristus dengan cuma-cuma menawarkan air kehidupan kepada setiap orang yang haus. Namun di sini kita perlu memahami bahwa ketika kita menerima tawaran gratisnya, kita bukan lagi milik kita sendiri. Kita telah dibeli dengan suatu harga, dan harga itu mahal, yaitu darahnya. Jadi untuk benar-benar mengikut Kristus, kita harus mempertimbangkan biayanya. Dan kalau kita mulai mengikuti dia secara dangkal, maka kita akan kembali. Bahkan itu akan menjadi keadaan yang paling sulit. Itulah sebabnya pada pagi hari ini kita diingatkan tentang biaya menjadi murid. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang pertama yang perlu kita renungkan di ayat 25. Ini sangat penting untuk kita pahami. Banyak orang pergi bersama-sama dengan dia. Kalau bahasa di dalam Alkitab kita, dia 25 itu Bapak Ibu, sangat jelas sekali. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bapak Ibu tentu sebagai pendeta dan juga mungkin sebagai gembala akan senang sekali kalau memiliki jemaat yang seperti ini. Akan datang berbondong-bondong, berduyun-duyun. Setiap kali dalam pelayanan pasti menginginkan lebih banyak pengikut. Pendeta dengan jemaat besar bahkan mungkin melakukan hal-hal yang spektakuler. Ya, memiliki buku dan diterbitkan, diundang berbicara di mana-mana karena ada keberhasilan. Ini mengukur kesuksesan kita dengan angka. Tetapi Yesus berbeda. Dia tahu bahwa banyak yang mengikuti dia karena alasan yang sangat sederhana. Dan
itu adalah hal yang menarik untuk dilakukan. Mungkin kita atau seseorang yang kita kenal akan disembuhkan. Dan dia menyingkirkan mereka yang mengikuti. Atau mungkin kita mengenal orang-orang yang juga mencoba mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Dan di saat yang sama, Yesus sadar dan mengetahui bahwa ketika kita mengikuti Dia, bisa jadi kita hanya emosi sesaat. Sehingga Dia berpaling kepada kumpulan orang yang mengikuti, yang berbondong-bondong dengan Dia, yang berduyun-duyun mengikuti Dia, dengan memberikan satu pernyataan. Ya, paling tidak ada 3 prinsip di sini nanti kita akan renungkan, yang harus difahami oleh orang-orang yang mau menjadi murid Kristus, yang mau mengikuti Kristus dengan seluruh totalitas hidupnya. Bapak Ibu, pada awalnya ada banyak di kalangan orang percaya yang menarik perbedaan yang tajam antara keselamatan dan pemuridan. Ada yang mengatakan keselamatan itu adalah pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Tetapi pemuridan itu mahal harganya. Butuh waktu. Ya. Harus duduk, mendengar. Memberikan waktu. Meninggalkan pekerjaan. Ada juga yang mengatakan bahwa sementara setiap orang percaya harus mengerjakan atau mengejar ikut proses pemuridan, itu tidak terkait dengan iman yang menyelamatkan. Mereka mencoba mengatakan bahwa ada yang beberapa yang benar-benar diselamatkan, tetapi tidak punya komitmen untuk menjadi murid. Mereka mengatakan bahwa adalah mungkin untuk menerima Yesus sebagai juru selamat, tetapi tidak untuk mengikuti Dia sebagai Tuhan. Bapak Ibu, sejauh saya membaca Alkitab, saya tidak menemukan dasar untuk sebuah pengajaran bahwa ketika berkomitmen percaya kepada Tuhan Yesus dan tidak perlu melakukan apa yang diajarkan. Dalam Perjanjian Baru, justru kita menemukan banyak teks Alkitab untuk menyangkal pengajaran yang seperti itu. Yang mengatakan bahwa hanya percaya saja, tidak perlu melakukan. Tidak ada prosesnya, hanya percaya saja. Bapak Ibu, untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu berarti harus mengikuti Dia sebagai Tuhan. Keselamatan itu bukan hanya keputusan yang dibuat oleh manusia, tetapi itu adalah kuasa Allah yang luar biasa dalam membangkitkan jiwa yang sudah mati untuk hidup yang kekal. Dan Allah lah yang memulai pekerjaan yang baik itu di dalam kita, akan menyempurnakannya sampai pada hari Kristus Yesus. Dalam Filipi pasal 1 ayat 6. Bapak Ibu, kehidupan baru yang Tuhan berikan pasti menghasilkan cara hidup yang baru sesuai dengan kodratnya, yaitu pertumbuhan di dalam kekudusan. Benih firman akan menghasilkan buah untuk hidup yang kekal. Sementara orang percaya ini harus bertumbuh sebagai murid, dan sementara yang lain tidak pernah tiba dengan sempurna dalam hidup. Tidak mau mengikuti. Saudara, jika seseorang mengaku sebagai orang percaya, tetapi dia tidak berusaha untuk bertumbuh dalam ketaatan kepada Kristus, maka itu merupakan kesia-siaan. Mungkin pada akhirnya dia berkata, Tuhan, Tuhan, pada hari terakhir. Dan dengan seketika juga dia mendengar pernyataan, aku tidak pernah mengenal engkau. Dalam Matius pasal 7 ayat 23. Paulus juga berkata dalam bagian yang lain, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia.
Ini satu hal yang kontras dalam kehidupan kita. Dalam Titus 1 ayat 16. Dengan demikian, maka sangat memungkinkan kita mengikuti Kristus hanya karena emosional. Hanya karena ikut-ikutan. Maka Yesus memberikan penegasan. Kalau mau mengikutnya, maka ada harga yang harus kita bayar. Dan itu tidaklah mudah. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagian yang kedua yang kita harus renungkan pagi ini. Bahwa untuk mengikuti Kristus dengan sungguh-sungguh, kita harus mempertimbangkan biaya yang kita keluarkan. Kalau kita melihat di ayat 14, pasal 14 ayat 26 dan 27. Ada dua hal yang Tuhan Yesus tegaskan dengan memberi dua perumpamaan di ayat 28 sampai 32. Dan semuanya berbicara hal yang sama, yaitu bahwa ketika seseorang mau mengikut Kristus, maka dia harus mempertimbangkan dengan cermat biayanya sebelum dia mengambil satu keputusan dalam lompatan iman. Kemudian Yesus mengatakan biayanya yang ketiga di dalam ayat yang ke-33. Bagaimana harus mengikuti dia. Kemudian nanti diteruskan di ayat yang ke-34 dan 35. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada bagian terakhir dia mengakhiri dengan peringatan. Dia yang memiliki telinga untuk mendengar, biarkan dia mendengar. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat biaya yang Yesus jabarkan. Dengan memikirkan frasa duduk dan hitung biayanya di ayat yang ke-28. Ini mengacu kepada seorang pria yang hendak membangun sebuah menara. Dalam ayat 28. Duduk dan hitung biayanya. Selanjutnya ada frasa duduk dan berunding. Ini mengacu kepada raja yang mempertimbangkan untuk pergi berperang. Ayat 31. Kedua-duanya mengacu pada pemikiran yang cermat, terperinci, dan rasional, di mana kita harus mempertimbangkan semua aspek dan apa yang kita akan hadapi sebelum kita membuat satu keputusan, satu komitmen. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pemikiran yang hati-hati seperti ini bertentangan dengan keputusan di mana sikap seseorang melakukan suatu tindakan tanpa memikirkan akibat dari apa yang dilakukan. Mengapa? Karena yang diambil adalah hanya sesaat, hanya saat emosi. Artinya emosinya meluap-luap dan mengambil satu keputusan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memikirkan metode pelayanan penginjilan saat ini, maka betapa banyak jumlah hasil penginjilan itu karena emosi sesaat. Dan sangat sedikit yang punya alasan mendasar kenapa mau mengikut Yesus. Dulu sebelum ada pandemi, ada banyak kegiatan kebangunan rohani, ada di gedung-gedung, stadion, dan di mana-mana. Dan banyak orang maju, ditantang maju ke depan, dan didoakan, dan berespon, percaya kepada Tuhan. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah dengan komitmen mereka itu, apakah mereka terus berpaut kepada Tuhan? Dengan kasih karunia Tuhan, ada yang melakukannya mengikuti dengan baik. Tetapi tidak sedikit juga dari para penginjil yang melayani mengakui bahwa sangat sedikit
yang terus sampai kepada tahap kedewasaan rohani. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, di sini Yesus mau mengajarkan kepada kita dan juga mengingatkan kepada orang banyak yang cukup tertarik untuk pergi bersamanya, mau mengikut Yesus. Dia mengatakan, saudara harus pertimbangkan biaya yang harus engkau bayar ketika engkau mengikut aku. Saudara harus mempertimbangkan konsekuensi ketika engkau bersedia mau mengikut Yesus. Engkau harus punya pertimbangan yang matang ketika engkau mengambil keputusan mau mengiringi Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus mempertimbangkan biaya ketika menjadi murid Kristus. Dan di sini ada 3 hal yang kita harus bayar. Yang pertama, di ayat yang ke-26. Kita harus membenci keluarga dan diri kita sendiri. Wow! Di dalam Alkitab kita mengatakan bahwa kita harus mengasihi keluarga kita. Bukankah dikatakan bahwa tidak ada orang yang membenci dagingnya sendiri? Apakah pernyataan Yesus ini bertentangan dengan Alkitab? Tentu saja tidak, Bapak Ibu. Mengapa? Dia menempatkannya dalam istilah-istilah ini merupakan nilai satu yang sangat bernilai untuk membuat kita harus berhenti terlebih dahulu. Membuat kita kaget. Ya, coba perhatikan di ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Pernyataan ini membuat kita berpikir sejenak, berhenti. Mengapa? Karena ada tuntutan yang sangat kuat di sini yang dibuat oleh Yesus untuk kita. Maksudnya di sini adalah kesetiaan dan kasih kita kepadanya harus lebih besar. Sehingga jika kita membandingkan kasih itu kepada keluarga, kepada anak-anak kita, kepada istri kita, kepada famili kita, bahkan untuk hidup kita sendiri, itu dianggap seperti kebencian. Mengapa? Karena kita harus menempatkannya menjadi yang utama dalam hidup kita. Tidak boleh dinomor duakan. Saudara, kalau kita secara normal berpikir, maka tidak ada konflik antara mengasihi Kristus dan anggota keluarga kita. Tetapi yang sering terjadi adalah ada tarik ulur, di mana seseorang anggota keluarga menekan kita, bahkan membuat kita mundur untuk meninggalkan kasih kita kepada Kristus. Maka dalam situasi yang seperti itu, kita tidak mengasihi Kristus atau anggota keluarga jika kita menyetujui tekanan yang diberikan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak mengasihi Kristus karena kita telah menempatkan manusia, menempatkan diri kita sebagai orang yang berdosa. Ya. Kristus mengasihi kita tanpa melihat itu. Standarnya adalah kudus, tetapi dia tidak melihat kita dalam standar kekudusannya, tapi dia melihat kita dengan belas kasihan. Dan dia menempatkan kita di tempat yang lebih tinggi. Ini yang luar biasa. Kalau kita belajar dari banyak pengalaman hidup, maka begitu banyak yang kita korbankan untuk melayani Tuhan. Dan menurut kita itu merupakan satu hal yang
membutuhkan pengorbanan yang luar biasa. Tapi pertanyaannya, apakah itu berdampak dalam kekekalan pengorbanan kita itu? Tentu kita menantikan supaya ada orang yang berkata, oh hebat kamu, luar biasa. Tetapi Allah ada yang tersembunyi di balik itu semuanya. Tuhan tahu apa yang menjadi motivasi kita. Makanya Yesus berkata, kalau engkau tidak membenci keluargamu, anak-anakmu, istrimu, apapun yang menjadi yang utama dalam hidupmu, kalau engkau mengikut aku, engkau tidak layak. Tapi Yesus menegaskan sebenarnya yang dikatakan di situ adalah, kalau engkau mengasihi aku dengan sungguh-sungguh, maka seharusnya engkau sanggup melepaskan segalanya, keterikatan. Mungkin secara daging kita terikat, secara darah kita terikat sebagai saudara. Tetapi di dalam Tuhan Yesus, kita harus menjadikan dia yang nomor satu, bukan nomor dua. Itulah harga yang kita bayar yang pertama. Maka tentu sebagai orang yang masih muda, kita belajar untuk taat kepada orang tua, bukan? Kita taat kepada orang tua kita dalam segala hal, kecuali jikalau orang tua kita meminta kita untuk melawan keinginan Tuhan, pasti kita akan menolak mengikuti. Tentu kita harus memohon kepada mereka dengan cara yang tunduk. Tetapi jika sampai kepada pilihan untuk menaati orang tua kita dan tidak mentaati Kristus, atau menaati Kristus tapi tidak menaati orang tua kita, maka kita harus mengambil satu keputusan yang paling sulit dalam hidup kita. Tentu ada banyak ancaman. Kita mungkin tidak mendapatkan itu, Bapak Ibu. Mengapa bisa jadi kita dilahirkan dari keluarga Kristen, ya, dari orang percaya. Tapi kalau kita mendengar dari kesaksian, ya, istri saya, Ibu Sri itu ketika mengambil keputusan mengikut Kristus, maka dia diancam oleh keluarganya sendiri. Kamu pilih pada malam hari ini, itu tengah malam, mau mengikut Kristus atau berakhir dengan parang ini. Atau pilih tetap mengikut Kristus dan tinggalkan rumah ini. Itu hal yang paling sulit. Bapak Ibu, keputusan itu diambil. Diberikan dua pilihan, sama-sama penting dalam hidup. Tapi saya bersyukur mendengar kesaksian dari keluarga Ibu Sri. Dia mengambil keputusan pada hari itu. Dia tinggalkan rumahnya. Dia tinggalkan keluarganya. Hanya karena kasih cintanya yang menggebu-gebu kepada Kristus. Mengikut Kristus adalah keputusan yang paling sulit dalam hidupnya. Mengapa? Karena dia harus meninggalkan keluarganya, ayah ibunya, saudaranya laki-laki. Kalau dia bertahan, nyawanya akan melayang. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Apakah semua hilang? Tentu tidak. Justru Tuhan menghadirkan ayah yang baru secara rohani, saudara yang baru secara rohani, yang memberikan kekuatan, dorongan untuk terus bertahan di dalam iman. Dan puji Tuhan, hari ini masih dalam anggota jemaat rumah penjunan, Ibu Sri masih ada. Dan puji Tuhan, ketika menyelesaikan studi S1-nya, keluarganya satu persatu datang. Orang tua yang tidak mengenal Kristus, mengaku dan percaya kepada Kristus, baru berakhir hidupnya di dunia ini. Dan masih banyak saudara yang lain yang belum percaya kepada Tuhan. Mari kita doakan. Ketika Yesus berkata kita harus membenci bahkan hidup kita sendiri, lagi-lagi dia sebenarnya membandingkan dengan kasih kita kepadanya.
Bapak Ibu, ketika kita mengikut Kristus, Dia dengan penuh kasih memberi keinginan di dalam hati kita. Kalau kita membandingkan dalam Mazmur 37 ayat 4. Dia mengairi kita dengan sukacita, memenuhi kita dengan sukacita dan kesenangan. Dalam Mazmur 16 ayat 14. Namun ada kalanya kita akan mudah untuk menyerah pada kepuasan yang langsung kita alami dan sulit untuk menaati atau taat kepada Kristus. Bapak Ibu, mari kita pikirkan di dalam Alkitab, murid-murid Tuhan Yesus dengan berapi-api, dengan semangat yang berkobar-kobar, berkata, "Kemanapun engkau pergi, aku ikut." Tapi ketika pencobaan datang, mulai berkata, "Aku tidak mengenal engkau, aku tidak mengenal siapa dia, bahkan tidak pernah bersama dengan dia." Mari kita renungkan. Hal yang kedua, selain kita harus mempertimbangkan biaya mengikuti Kristus, menjadi murid Kristus, kita juga harus membawa salib kita sendiri. Bapak Ibu, dalam Lukas pasal 9 ayat 23, katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku." Bapak Ibu, salib bukanlah alat iritasi atau satu alat yang membuat kita dengan ketidaknyamanan. Salib itu adalah alat kematian yang lambat dan berliku-liku. Dan Yesus di sini sedang melihat proses kematian setiap hari terhadap keinginan kita sendiri, keegoisan kita, dan kesediaan kita untuk menanggung celaan, hinaan demi namanya. Mengapa? Karena juru selamat kita menderita penolakan dan penderitaan di kayu salib. Maka jika kita mengikuti Dia, kita juga harus siap untuk diperlakukan hal yang sama. Jika orang mencaci kita karena menjadi orang Kristen, orang percaya, maka kita harus memberkati mereka sebagai balasannya, bukan membalasnya dengan saling mencaci maki, bukan. Dalam Roma 12 ayat 14. Kita tidak boleh melakukan apapun untuk memicu penganiayaan. Tetapi jika kita menderita demi kebenaran, kita harus mempercayakan jiwa kita, hidup kita kepada Pencipta yang setia untuk melakukan apa yang benar atas hidup kita. Kalau kita membandingkan dalam 1 Petrus pasal 4:19. Sekali lagi, kita harus membawa salib kita sendiri. Ini adalah proses di mana kita semua harus bertumbuh. Jika kita gagal, kita harus mengakuinya kepada Tuhan dan berusaha untuk taat pada waktu berikutnya. Mengapa? Karena kita memiliki kesempatan untuk menderita bagi Dia. Tetapi jika kita tidak terlibat dalam proses memikul salib kita sendiri dalam kematian, maka kita tidak berada di jalan sebagai murid Yesus Kristus. Kalau engkau tidak mau mengikut salib, maka engkau bukanlah murid. Kalau kita tidak mau mengikuti proses dalam iman kita, mengiring Tuhan, maka kita tidak layak baginya sebagai murid. Hal yang ketiga, kita harus mempertimbangkan biaya menjadi murid dengan kita harus menyerahkan semua kepemilikan kita. Ayat 33. Kalau kita membaca di ayat 33 Bapak Ibu, dikatakan di sana, "Demikianlah pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Kita harus menyerahkan semua apa yang menjadi hak kita.
Saudara, ketika Yesus menceritakan dua perumpamaan tentang mempertimbangkan biaya sebelum membuat komitmen, dan Yesus menyimpulkan pada bagian akhir, jadi karena itu tidak seorang pun di antara kamu dapat menjadi muridku kalau dia tidak menyerahkan semua miliknya sendiri. Apakah pernyataan Yesus ini secara harafiah bisa diartikan bahwa kita harus menyingkirkan segala sesuatu yang kita miliki dan mengambil sumpah kemiskinan untuk menjadi seorang Kristen? Tentu tidak. Apa yang dimaksud di sini? Bapak Ibu, Yesus memahami fakta bahwa ada dua kemungkinan ketika kita hidup bisa melayani Tuhan secara eksklusif dan juga mamon. Tentu ada yang berkata dalam hatinya, mungkin saya akan melayani Tuhan, tetapi saya juga ingin melayani uang. Tapi Yesus berkata bahwa kita tidak akan berhasil. Mengapa? Dalam Lukas 16 ayat 13, kita tidak dapat melayani Allah dan mamon. Dengan kata lain, kita tidak bisa hanya menambahkan Yesus ke dalam gaya hidup kita yang sudah materialistis sebagai cara untuk melengkapi kebutuhan rohani kita. Tapi menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, berarti kita telah dibeli dengan harga tertentu. Dan kita bukan milik kita sendiri lagi, tapi kita adalah milik Kristus. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Maka tidak ada kata yang kita miliki adalah milik kita sendiri. Kita menjadi hamba, menjadi budak Yesus Kristus. Dan Dialah yang empunya segala-galanya dalam kehidupan kita. Maka ketika kita mau mengikut Yesus menjadi muridnya, kita harus rela memberikan segala-galanya. Itulah yang dimaksudkan oleh Yesus ketika dia berkata bahwa kita harus menyerahkan semua milik kita kalau kita mau menjadi muridnya. Dia bukan hanya Tuhan 1/10 dengan persepuluhan kita. Dia adalah Tuhan dari semua. Kita hanyalah sebagai pengelola dalam hadapannya. Tentu sebagai imbalannya kita akan mendapat semua kekayaan surgawi untuk selama-lamanya. Namun di sini tentu saja kita perlu duduk untuk memutuskan apakah kita bersedia mengikuti Yesus sebagai Tuhan atas segala sesuatu, mulai dari keluarga kita, harta kita, kehidupan kita sendiri. Ini menjadi keputusan yang harus kita ambil. Maka bagian yang kedua, bagian besar, kita juga harus mempertimbangkan biaya ketika tidak mau menjadi murid Kristus. Saudara, Bapak Ibu, jika kita mengaku mengikut Kristus, tetapi kemudian kembali pada komitmen kita berbalik, orang-orang akan mengejek kita seperti mereka mengejek seorang pria yang mulai membangun sebuah menara tetapi tidak menyelesaikannya. Mungkin juga kita mengklaim bahwa menjadi seorang Kristen, tetapi lihat kehidupannya sekarang setelah menjadi Kristen. Sehingga dengan mendengar itu membuat kita mulai mundur, ciut, tawar hati, kecewa. Kok mengikut Kristus bukan tambah bahagia, makin melarat, makin menderita. Ada rongrongan, ada pernyataan penghinaan, celaan. Loh, pengikut Kristus kok gitu? Kita tidak siap. Yesus menggunakan gambaran atau ilustrasi perumpamaan yang ketiga untuk menunjukkan biaya atau harga dari saat kita tidak mengikuti Dia. Ada biaya atau harga yang kita bayar ketika kita tidak mau menjadi murid Kristus. Dengan gambaran yaitu garam yang menjadi tawar.
Bapak Ibu, garam di zaman Tuhan Yesus sering dirusak dengan zat lain. Jika uap air mengenai garam, maka ia akan menguap dan meninggalkan mineral-mineral yang tidak murni. Sehingga garam kehilangan rasa asinnya. Dan dikatakan itu tidak berharga untuk tujuan yang berguna. Dan itu harus dibuang. Ya. Yesus mengatakan bahwa jika seseorang pengikutnya tidak hidup sebagaimana mestinya, dia tidak berguna bagi Tuhan. Apakah di sini Yesus sedang berbicara kepada orang-orang yang palsu atau orang-orang yang hanya mengikuti dia dengan hanya perkataan tapi tidak diikuti dengan seluruh otoritas hidup? Mari kita merenungkan itu. Intinya di sini sebenarnya Bapak Ibu, mengikut Yesus Kristus dan menempatkan dia di atas segala-galanya dalam hidup kita sehingga kita berguna di hadapan Tuhan. Dan dikatakan, engkau layak. Kita layak. Tapi kalau kita tidak mau mengikutinya, dikatakan, engkau seperti garam yang sudah hambar. Sudah tidak asin lagi. Maka dibuang pun, bahkan dijadikan pupuk pun, sudah tidak ada manfaatnya lagi. Itulah harga yang harus kita bayar ketika kita tidak mau menjadi murid Kristus. Maka untuk mengikuti Kristus dengan sungguh-sungguh, kita harus menempatkan dia di atas segala-galanya dalam hidup kita. Di sini sangat jelas, Yesus menegaskan tentang otoritas atas hidup orang percaya. Tentu ada yang mengklaim diri sebagai orang percaya dan memiliki anggota keluarga. Ya, tetapi bagaimana kita dengan Kristus? Mana yang lebih utama? Ini menjadi harga yang harus kita bayar. Kita akan dengan tepat menyebut orang seperti itu sebagai orang yang tidak peduli dengan apa yang Tuhan mau. Kalau dia mengatakan, ayo ikut aku. Pasti yang berujungnya adalah kekecewaan Bapak Ibu. Tapi di sini kita melihat bahwa Yesus mampu melakukannya. Dia mengatakan, engkau boleh meninggalkan keluargamu, hartamu, bahkan nyawamu sendiri. Engkau bisa tidak menghiraukan itu semua. Mengapa? Dia bisa berkata demikian. Karena dia adalah Allah. Itu menunjukkan bahwa dialah yang punya otoritas. Dialah Allah yang berdaulat dalam kehidupan kita. Kalau kita membandingkan dengan orang lain, adakah orang yang berani berkata demikian? Adakah orang yang mau bersedia? Kalau ada orang lain di luar Yesus mengatakan, ayo ikut aku, tinggalkan semuanya. Tentu orang yang mengikuti dikata ini lagi gendeng orangnya. Tapi kalau Yesus berkata, tinggalkan semuanya, ikut aku. Maka seharusnya dan sepatutnya kita berkata, ya, ini aku. Mungkin secara spontan kita berkata, ya, ini aku. Tapi apakah kita bersedia mengikuti prosesnya? Mengikuti, memikul salib setiap hari. Proses dalam pertumbuhan tidak berjalan begitu mulus. Ada kerikil-kerikil tajam yang akan membuat kaki kita ketika melangkah terasa sakit dan membuat gigi kita mungkin mulai gemericik karena begitu sakitnya penderitaan yang dihadapi. Bapak Ibu, kata-kata Yesus di sini dalam ayat yang ke-25 sampai dengan ayat 35 memang sangat keras. Dan itu adalah pernyataan yang serius. Kalau kita jujur dalam diri kita, kita semua gagal di hadapan Tuhan. Kita pasti gagal ketika kita menerapkan apa yang dikatakan oleh Yesus ini. Kalau kita jujur dalam hati kita. Apakah kita memiliki hubungan yang mendahului Kristus dalam hidup kita? Jika dia yang utama dalam hidup kita,
maka di situ jelas kita akan menghabiskan waktu yang konsisten dalam kesendirian kita di hadapannya, bahkan dalam komunitas kita sebagai anggota jemaat, mengiring Yesus. Memiliki waktu yang khusus dengan firman-Nya, dalam doa, dalam pengabdian kita, dalam pendalaman kita, iman kita kepada Tuhan. Kita akan bersekutu dengannya setiap hari. Bahkan kita tidak akan membiarkan hubungan lain menjauhkan kita dari ketaatan kita kepada Kristus. Kita akan mengakui dan meninggalkan setiap dosa yang menghalangi persekutuan kita dengan Dia, kalau Dia yang menjadi pertama dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan, apakah Dia, yaitu Tuhan, ada di atas rencana kita? Apakah Dia yang ada di dalam pikiran kita? Apakah semua yang kita lakukan, apakah ini hanya untuk Dia? Atau kita sedang berjalan melakukan aktivitas kita hanya untuk memuaskan keinginan kita? Mari kita pertimbangkan baik-baik di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, keselamatan memang benar-benar gratis. Tetapi begitu kita menerima keselamatan itu, kita harus membayar semuanya. Maka biaya menjadi murid Yesus adalah komitmen seutuhnya. Komitmen secara menyeluruh, bukan hanya perkataan, bukan hanya bibir kita, bukan hanya telinga kita, bukan hanya mulut kita, tetapi seluruh totalitas kehidupan kita. Itulah harga yang harus kita bayar. Ketika kita mau berkata, aku mau mengikut Engkau, aku mau menjadi murid-Mu, maka kita harus berani berkata, aku menanggalkan segalanya. Percayalah, Yesus berkata, apapun yang engkau alami, Tuhan akan melihat lebih jauh dari apa yang mungkin kita sedang alami. Tuhan menyediakan tepat pada waktunya, jauh dari apa yang kita pikirkan. Itulah jawaban dari firman Tuhan. Maka ketika kita mulai berhitung dengan Tuhan, maka kita tidak akan bisa menyelami betapa dalam dan kayanya kasih